Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Royan dari Universitas Islam Indonesia dan aku ngambil jurusan Hubungan Internasional. Di podcast kali ini aku mau ngajak ngobrol teman-teman tentang Amerika, tentang politiknya, dan tentang sejarahnya. Mungkin ini nggak akan terlalu panjang kayak video YouTube gitu ya. Ini mungkin singkatnya aja dan sedikit tambahan wawasan kali ya, kalau teman-teman belum tahu. Terus kenapa sih aku bahas Amerika dan kenapa aku anggap penting? Karena kita semua tahu kalau kondisi dunia saat ini itu semua tentang Amerika, gitu ya. Atau mungkin tentang Tiongkok, China. Cuman yang aku mau garis bawahi bahwa Amerika adalah negara adidaya, negara pemenang dunia, Perang Dunia II, dan juga negara penguasa PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Makanya aku mau sampaikan ke teman-teman tentang Amerika. Gitu. Mungkin sebelumnya kita agak mundur ke belakang gitu tentang sejarah Amerika atau kapan Amerika ini ada. Dulu sebelum Amerika ini dihuni oleh manusia gitu ya, sekitaran abad 17, itu Amerika ini didatangi oleh imigran dari Eropa, lebih spesifik lagi dari Inggris. Jadi orang-orang Inggris waktu itu mereka punya eh, penguasa yang kalau bahasa kitanya tuh zolim kayak gitulah. Akhirnya mereka memutuskan untuk pindah, hijrah, nyari wilayah yang lebih mereka pikir aman. Gitu. Orang-orang inilah disebut orang-orang Indian. Nah, dari orang-orang yang berhijrah tadi dari Inggris ke benua Amerika, mereka membentuk koloni-koloni. Kurang lebih jumlahnya 13. Koloni-koloni ini terbagi ke utara, tengah, selatan, dan wilayah lain gitu ya. Ada namanya Rhode Island, nama koloninya. Ada namanya New York, nama koloni juga itu. Terus ada Virginia, ada Georgia, ada North Carolina, ada Maryland, dan beberapa koloni lainnya kayak gitu. Nah, koloni-koloni inilah yang akhirnya kita lihat di saat ini sebagai negara bagian yang ada di Amerika. Di Amerika itu sekarang presiden tertingginya itu satu, Joe Biden, yang kemarin menang lawan Trump. Tapi Joe Biden ini membawahi kurang lebih 50 negara dan satu ibu kota, Washington DC. Nah, ini aku mau ngebahas mulai lebih spesifik lagi nih ke gimana sih cara pemilihan presiden di sana gitu ya. Karena kan katanya Amerika itu adalah negara demokrasi. Ya bener, bapaknya negara demokrasi kayak gitu. Tapi, nah ini jadi masalah. Kok berbeda gitu sama yang kita pahami sebagai demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau kita tahu, mungkin demokrasi Indonesia itu dalam kasus pemilihan presiden aja ya, itu kan setiap orang berhak memilih presiden siapa. Mau itu orang jabatan direktur, mau itu orang S3, mau itu orang enggak SD deh, SMP gitu ya. Mau itu orang SMP udah belum sih? SMA deh, ya. Mau itu SMA, mau itu orang pinggiran, itu siapapun boleh milih dan diusahakan jangan sampai golput kayak gitu kan. Karena suara mereka akan sangat berarti buat pemilihan presiden. Tapi teman-teman ternyata itu nggak terjadi di Amerika. Gitu. Mereka punya sistem yang memungkinkan sekalipun suara pemilih presiden A ini adalah paling banyak ketimbang presiden B, tapi bisa jadi presiden B ini menang. Ini yang terjadi di tahun 2016.
ketika Hillary Clinton kalah oleh Trump, padahal suara Hillary Clinton sekitar 65 juta suara dan pemilih Trump itu hanya 60 juta suara. 62 juta suara, maaf. Gitu. Kenapa kayak gitu? Jadi mereka menerapkan yang namanya sistem electoral vote atau electoral college. Masyarakat di negara-negara bagian itu menitipkan suara mereka ke masing-masing perwakilan gitu. Taruhlah ada satu negara, misalnya negara bagian Kanada misalnya. Kanada punya perwakilan 15 orang gitu. 15 orang ini kebagi nih, satu orang mewakili berapa suara, orang kedua mewakili berapa suara, dan terus sampai orang ke-15. Nanti misalkan orang pertama mewakili 100.000 suara. Ternyata 100.000 suara ini 80 ribunya itu memilih A dan 20.000 suaranya memilih B. Nanti si suara 20.000 ini kan kalah, dia akan dimasukin ke pemilih yang A. Jadilah perwakilan di Kanada orang pertama itu memilih A gitu. Jadi nanti suara-suara yang 20.000 yang kecil-kecil gitu ya, yang kalah itu akan dimasukkan ke suara yang menang. Dan itu suara mereka nggak akan berdampak pada pemilih B kayak gitu misalnya. Kalau kita bandingkan di Indonesia, di provinsi manapun gitu ya, semua suara itu kan tetap dihitung gitu ya. Dia tidak dititipkan. Tapi ya nanti suara dia dihitung satu, ditambah lagi. Kalau yang A 65 juta suara, yang B 60 doang, 60 juta suara, otomatis yang A yang menang. Tapi nggak begitu di Amerika. Sekalipun jumlah individunya banyak yang memilih, tapi ternyata para perwakilan atau elektor di masing-masing negara bagian itu lebih banyak milih B, sekalipun jumlahnya lebih sedikit, dia akan tetap menang. Kebayang nggak ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Intinya ada perbedaan sistem pemilihan presiden di Amerika dan di Indonesia. Dan ini sempat jadi sebuah polemik ketika tahun 2016 Donald Trump menang atas Hillary Clinton. Padahal kalau kita menggunakan sistem yang ada di Indonesia untuk Amerika saat itu, sudah otomatis Hillary Clinton menang kurang lebih 3 juta suara dibanding Donald Trump. Gitu. Oke, ini mungkin ini bagian part 1 gitu ya, tentang Amerika dan tentang pemilihan presidennya gitu. Kalau teman-teman penasaran kelanjutannya, kalau teman-teman mau tahu lebih dalam, mungkin boleh langsung kita diskusi aja, kita ngobrol. Nanti kita sama-sama mendalami tentang pemilihan presiden di Amerika. Aku rasa cukup untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan keep enjoy dengan hari-harinya. Aku ucapkan terima kasih buat para pendengar. Dan maaf banget kalau misalnya ada informasi yang salah, atau gaya bahasa yang kurang enak, atau hal-hal yang dirasa nggak pas. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.